Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita semuanya berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Then Abis reading to our leader. Good morning, Mister. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah. Berarti semuanya masuk ya? Ya. Nah, kita harus tetap semangat ketika kita belajar di kelas. Anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita lanjutkan, ayo kita tepuk semangat seperti biasanya, ya. Ayo, tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sembilan Subra. Tepuk tangan dulu. Kemarin kalian sudah membahas mengenai tentang kodok dan qadar. Nah, kodok itu yang kalian ketahui kemarin adalah ketetapan Allah. Sedangkan qadar adalah bentuk dari ketetapannya Allah. Nah, hari ini kita melanjutkannya tapi dengan metode pembelajaran yang berbeda. Oke? Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah mampu memahami konsep kodok dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menyebutkan contoh-contoh perwujudan iman kepada kodok dan qadar. Yang ketiga, mampu menjelaskan pentingnya iman kodok dan qadar dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, yang keempat adalah mampu membuat proyek sederhana. Nah, inilah yang kita utamakan hari ini, yaitu adalah membuat proyek sederhana yang menunjukkan sikap menerima kodok dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya jelaskan dulu tentang kodok dan qadar. Nah, sekali lagi, yang namanya kodok itu adalah ketentuan Allah sejak zaman azali. Jadi ketika kita itu belum dilahirkan, bahkan ketika dunia ini belum diciptakan, Allah sudah menentukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahkan sampai kita itu ada di neraka bahkan atau di surga. Pilih di neraka atau di surga? Surga. Alhamdulillah. Tapi surga itu tidak gratis. Harus melaksanakan kebaikan, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Sedangkan qadar itu adalah bentuk dari ketetapan Allah. Contoh ya, ketika kalian itu ada orang yang sedang sakit, gimana cara kalian itu merubah qadar itu? Yaitu dengan cara berobat. Nah, sebelum melanjutkan, Pak Ubay ada pertanyaan buat kalian. Nah, silakan disimak. Pertanyaannya adalah yang pertama, apabila kalian sedang terkena musibah, kecelakaan, ingat kecelakaan, apa yang harus kalian lakukan? Siapa yang mau menjawab? Ya, sis. Istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya, boleh. Yang lain? Ya, Angel. Minta tolong gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Yang namanya kita itu kan berusaha. Ada yang lain lagi? Ya, Zahira? Menerima dengan ikhlas, betul?
Semua jawabannya itu betul. Yang terpenting kita adalah benar katanya Zahira tadi, menerima dengan ikhlas. Nah, lanjut lagi ke qada dan qadar tadi. Qada dan qadar itu tidak bisa terpisahkan. Nah, jadi di materi yang ini kita akan fokus mengenai tentang takdir. Ya, takdir itu kemarin ada berapa? 2. Takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa. Berarti masih ingat semuanya. Nah, hari ini ada tugas kelompok untuk kalian. Ya, tugas kelompoknya itu ini. Yang pertama, diskusikan dalam kelompok pengertian qada dan qadar. Nanti kalian akan mendiskusikan, kalian jabarkan apa sih qada, apa sih qadar. Nah, bisa secara pengertian kalian masing-masing. Terus yang kedua adalah identifikasi 3 contoh perwujudan iman kepada qada dan qadar. Boleh kalian dengan perbuatan atau dengan ibadah atau dengan yang lainnya boleh. Terus yang ketiga, gambarkan hasil diskusi kalian dalam bentuk poster atau infografis yang menarik. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu membuat karya. Nah, yang nomor 4, pastikan karya kalian itu mencakup elemen berikut. Ada 3, yaitu pengertian qada dan qadar. Yang kedua, contoh penerapan sikapnya. Yang ketiga adalah pesan moral dari karya tersebut. Yang nomor 5 adalah nanti kalian presentasikan di depan kelas. Sudah paham? Nah, nanti kalian bisa catat terlebih dahulu dari videonya yang saya paparkan, yang Pak Ubay paparkan ini, nanti kalian buat poster. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi Bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain Abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ayo mulai dicatat ini ya. Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah. Tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar. Itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusaha dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas sisi Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, kata kuncinya adalah takdir. Ada itu penjabaran dari yang pertama tadi apa? Qada dan qadar. Takdir yang pertama adalah takdir yaitu takdir yang
Tidak dapat dirubah. Yang kedua tadi apa? Mu'alak, yaitu takdir yang betul. Seperti siapa tadi? Di video tersebut dia itu pengangguran. Kalau dia itu 5 tahun lalu itu belajar dengan tekun, melanjutkan perkuliahan di kedokteran, ya bisa saja, ya bukan harus, tapi bisa saja menjadi seorang dokter. Karena takdir itu ada yang dapat dirubah. Silahkan kalian tuangkan idenya tadi ke dalam poster yang sudah saya siapkan tadi. Ayo, silahkan dikerjakan. Jangan sampai lupa pengertiannya, setelah itu penjelasannya dulu apa dan yang sebagainya terus diwarnai. Oke? Ya, sama ya. Ada yang mengarahkan. Nanti yang terpenting untuk warna dasar jangan sampai terlalu terang dari warna utamanya ya. Nanti ini ditambah ya untuk pengertian dan sebagainya. Ya, bagus. Ini tinggal ditebalkan ya. Ya. Bagus, warnanya jangan terlalu terang supaya nanti tulisannya kelihatan. Ditebali pakai potlot atau spidol, pulpen atau spidol juga tidak apa-apa. Oh ya, luar biasa. Nanti tinggal ditebali sampai pulpen ya. Ini sudah bagus, paduan warnanya sudah bagus. Ya, kreatif. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah, karena sudah selesai. Ayo, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya. Oh ya, silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Apa itu kode dan kodar? Kode secara bahasa, hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan Allah. Secara istilah, ketetapan Allah sejak zaman ajali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Kodar secara bahasa, kepastian, peraturan, ukuran. Secara istilah, perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kodar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kodok dan kodar tadi sudah sesuai yang kalian jelaskan satu persatu tadi ya. Nah, di sini apa itu kodok dan kodar dan seterusnya sudah sangat betul. Nah, yang perlu saya nilai juga adalah tentang hasil karya kalian. Ayo silakan dilihat. Untuk hasil karya dari kelompoknya Aisyah tadi, sangat luar biasa. Warnanya dan sebagainya itu sangat full color. Bukan full color loh ya, full color. Nah, yang kedua ini dari kelompoknya Zahira. Nah, ini ada, ini ada habis Natal ya, ada pohon apa namanya itu? Pohon cemara ya. Enggak apa-apa. Namanya kita berkreasi. Kesimpulannya adalah kodok, yaitu kodok itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Yang kedua adalah kodar, yaitu perwujudan dari ketetapan Allah dalam kehidupannya. Kodok itu rencana, kodar itu adalah perwujudan dari rencana. Jadi semuanya itu sudah direncanakan oleh Allah. Anak-anak, terima kasih untuk kegiatan kita di hari ini. Jadi refleksi kita hari ini, apa yang kalian pelajari di pembelajaran kita? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Terus tentang kodok dan kodar tadi, apakah kalian sudah paham semuanya? Sudah.
Tentang takdir tadi sudah paham semuanya? Sudah. Sebelum kita akhiri, ayo kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semilik GTH. Bubrah. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, silahkan ketua kelas menutup dengan doa bersama. Stand up, please. Meeting to our teacher. Good afternoon, Mister. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Nino sebagai ketua kelas. Pak Ubay akhiri cukup di sini. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Pesan dari Pak Ubay adalah jangan putus asa untuk mengejar cita-cita kalian. Karena cita-cita kalian itu yang menentukan kalian nanti menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.